Gitu ya. Oke. Perjanjian lama sudah, perjanjian terakhir sudah, walaupun hanya satu ayat saya kira cukup ya. Sekarang kita menukik ke Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus. Sebetulnya konsep teos yang ditawarkan, yang diberitakan, yang diwartakan itu seperti apa? Kalau tidak Tritunggal, kalau tidak Oneness. Nah, ini dia. Ya. Aku buka dulu di Yohanes 17 pasal 3. Ini favorit ini, tapi ya saking gebeknya nggak tahu bahasa Indonesia entah gimana, nggak ngerti juga gue. Ya. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini syahadat ini. Syahadatnya Yesus ya ini, syahadat. Kesaksian. Nanti tanya lagi tuh teman-teman Kristen, dan kamu Islam harus bisa menjawab. Memangnya kapan ketemu Allah? Kok kamu bisa berani ngomong menyaksikan? Nah, itu kamu harus ngerti. Kalau nggak studi, nggak ngaji, ya goblok, nggak iso jelas no. Ya, karena nanti, aduh sudah habis ya, waktunya nggak apa-apa, tinggal dikit ya. Oke, jelas ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Berarti ada yang lain nggak? Kalau di perjanjian lama pakai narasi satu-satunya. Kalau di perjanjian lama pakai narasi tidak ada yang lain. Di perjanjian terakhir tidak ada yang lain. Kalau di perjanjian baru satu-satunya. Sama nggak itu? Kemampuan bahasamu harus minimal B dong. Kalau sampai C aja berat nih. Harus B, Bab, ya nilainya ya. Syukur-syukur A, alhamdulillah. Supaya otakmu itu tidak terjerat oleh dogma. Ya. Kita kan dikasih rasio untuk berpikir, ya. Gunakan untuk berpikir, itu sejalan dengan kitab suci ndak. Kalau nggak sejalan ya kamu tolak. Orang nggak sejalan kok kamu terima. Tapi ya nggak tahu lagi kalau kamu ngomong bahwa aku beragama dibangun atas dogma. Ya monggo saja, itu pilihan ya. Gue kan juga nggak bisa larang. Ngapain juga gue larang-larang. Kan itu kemerdekaan itu. Agama itu kemerdekaan setiap manusia. Nah di sini gue kan ngajak diskusi, ngajak belajar, studi gitu loh. Ya. Jadi Yohanes 17:3 ini sudah jelas posisinya antara Allah itu berarti siapa dia? Yang mengutus, yang diutus Yesus Kristus. Satu-satunya Allah, jadi tidak ada yang lain. Nah nanti ya Yohanes 17:13 itu ini sekalian lewat aja. Nanti kamu korelasikan dengan 2 Korintus 8 ayat 6. Apa kata Paulus? Bagi mereka, artinya di luar jamaah Paulus yang di Korintus itu memang banyak Allah. Bagi kita hanya satu Allah saja. Satu. Nggak ada yang lain. Yaitu siapa? Bapa. Sudah dijelaskan Bapa. Dan satu Tuhan saja. Dijelaskan lagi siapa itu? Yesus. Clear, makanya aku bilang, aku membela Paulus dalam konsep teos, dia tidak bergeser. Nanti kalau mau mengkritik Paulus, silakan dalam konsep keselamatan atau soteriologi salib. Silakan kalau di sana. Kalau dalam konsep teos, dia nggak pernah mengatakan Yesus itu EHWH, tidak pernah mengatakan Yesus itu alif lam lam ha, nggak ada. Yesus Tuhan, seabrek. Masalahnya kamu ngerti nggak dalam memahami Tuhan? Kembali lagi ke sana ujung-ujungnya. Oh iya, gue belum cerita ya. Kemarin itu gue ketemu mahasiswa, sudah cerita belum ya? Mahasiswa S2 jurusan bahasa di UM, kampus UM, Universitas Negeri Malang. Kalau dulu IKIP Malang. Dulu lagi disebut Laboratorium Pancasila. Dulu bergengsi. Zaman kami kan masih ada P4. Itu produknya dari
UM sekarang Universitas Negeri Malang, kalau dulu namanya IKIP Malang. Zaman kami dulu SMA itu ada penataran B4. Ya, dia dari Makassar, kuliah di mana? Di UM semester berapa? Semester 2. Aku kira dia S1, ternyata dia S2 jurusan bahasa. Aku tawarkan sama dia, bagaimana kalau di kampus Anda kita adakan diskusi tentang diksi Tuhan dan Tuhan. Terus aku kasih nomornya, tapi nggak tahu. Sampai sekarang aku belum dihubungi. Karena aku maunya itu dibedah di kampus. Orang guru-gurunya, dosen-dosennya aja geblek pada nggak ngerti, apalagi mahasiswanya. Tentang bagaimana kata kita itu sebelum 1668 nggak punya diksi Tuhan, nggak ada. Tuhan itu adanya setelah 1668 lewat Leitsker. Ketika dia menerjemahkan ulang terjemahan Bible dari Browis. Lihat pikanya Gus Peti yang lama, udah berapa tahun yang lalu cari. Ternyata Tuhan itu dari Tuhan. Gitu loh. Makanya kalau ND menerjemahkan Tuhan, gue nggak masalah. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Memang benarlah aku guru dan Tuhan. Nggak masalah karena gue ngerti. Terjemahan sekarang, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Memang benarlah aku guru dan Tuhan. Nggak masalah. Karena gue ngerti sejarah kata Tuhan itu. Cuman masalahnya pengertian-pengertian ini tidak dipahami secara publik dan publik berpegang dengan kamus setelah 200 tahun kemudian dari 1668 itu sampai sekarang. Berbeda, Tuhan dan Tuhan menjadi berbeda. Kita tidak seperti Yunani punya punya Theos, punya Kyrios. Kita nggak seperti orang bule punya Lot, punya God, nggak begitu kita. Ya. Oke, ada kendala Le? Ini mau masuk lagi? Ngapunten teman-teman TikTok sempat keluar ya. Ngapunten teman-teman TikTok. Sudah aktif lagi tuh? Yang ini enggak bisa. Coba dia loh. Ya. Oke. Jadi ya satu-satunya Allah dan Yesus Kristus itu utusan. Kalau ada yang diutus, ada yang mengutus. Kan logikanya begitu, ya. Oke. Yohanes 17 ayat 3. Inilah ya yang disebut kesaksiannya Yesus ini. Ya, syahadatnya Yesus ini. Ya, satu-satunya, enggak ada yang lain. Ya. Kemudian Yohanes 14:6, belum tuh? Yohanes 14:6. Buka Androidmu. Oke. Kata Yesus kepadanya, nah, kembali tadi, tunjukilah kami jalan orang-orang yang istiqomah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini bicara jalan lagi. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Teman-teman TikTok, maaf tadi sempat rungkat ya, silahkan kembali lagi ya. Mohon dipersori ya. Mohon tab-tabnya diteruskan. Jadi posisi Yesus sebagai apa? Sebagai jalan. Bukan tujuan. Tujuannya siapa? Bapa. Maka dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup.
Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan. Yesus itu jalan, bukan tujuan. Nah, pertanyaannya, apakah ayat itu benar? Oke, benar. Masalahnya kalian tahu nggak? Kapan Yesus sebagai jalan? Gitu loh. Ya. Apakah di era perjanjian lama Yesus itu jalan? Bukan, karena dia belum hadir di bumi. Apakah di era perjanjian terakhir Yesus itu jalan? Bukan, karena dia sudah digantikan oleh penerusnya. Gitu loh. Ya. Jadi itu saling bersinambung. Enggak parsial dia holistik di nuloh itu. Ya. Jadi di era perjanjian baru Yesus sebagai jalan. Kapan? Perjanjian baru. Perjanjian lama enggak. Karena di sana sudah ada jalannya, yaitu seniornya siapa? Kanjeng Nabi Musa atau Moses. Begitu juga di zaman perjanjian terakhir. Ya, apakah Yesus masih tetap sebagai jalan? Enggak, karena sudah dilanjutkan oleh penerusnya. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi semua para nabi itu adalah jalan yang menghantar kita untuk sampai kepada Yod Het Hafi, kata perjanjian lama. Kepada Alif Lam Lam Ha, kata perjanjian terakhir. Kepada Bapa, aku sudah ingatkan tadi ya, sudah berubah dia jadi Bapa, kata perjanjian baru. Gitu loh. Jadi kalau ditanya, Yesus ini adalah jalan, iya. Masalahnya lu tahu nggak kapan dia sebagai jalan? Ya, kapan? Terima kasih, tab-tabnya sudah 1000 dan semoga nggak rungkat lagi. Ya, Yohanes, ya, jelas menjelaskan Yohanes itu Injilnya itu bahasa sastranya tingkat tinggi loh ya, bahasa filsufnya itu maut itu. Jangan kamu samakan ketika kamu baca Matius, Markus, Lukas itu kering bahasanya. Lugu-lugu. Kalau Yohanes enggak. Ya, bahasa-bahasa sastra lah gitu. Jadi hati-hati. Ya. Ya. Aku dan Bapak adalah satu. Terus kamu anggap aku itu Bapak, kan jadi kacau. Hati-hati. Ya. Dari semua Injil yang terkanon dari 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes itu gaya bahasanya beda. Nggak sama dengan 3 seniornya. Ya. Oke, jadi jelas ya, Yohanes 17:3 satu-satunya Allah yang benar, Yohanes 4:6 jalan ya. Kok ditanya Yesus sebagai jalan ya. Iya, tapi kapan? Masalahnya lu tahu enggak? Dia jalan di zaman zaman perjanjian baru. Zaman perjanjian lama kagak, karena ada jalannya sendiri yaitu Moses. Perjanjian terakhir sekarang ini juga kagak, karena ada yang jalannya sendiri yaitu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Ya. Oke. Molor berapa, Le? 14 menit molornya. Sekarang kita lihat ya, sebagai closing untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan Tritunggal dan Yesus bukan One Jesus. Kita bisa buka ini ayat top juga ini, Markus 12:29. Buka Bibelmu ya, supaya kamu tahu ya apa sebetulnya yang diajarkan oleh baginda Yesus itu. Jadi gini ya, kelebihan orang-orang Israel ya, gue kasih sekapur siri dulu.
itu orangnya nggak gampang percaya. Itu kelebihan mereka. Jadi setiap informasi yang masuk, mereka akan melakukan apa ya? Tes dulu, fit and proper. Nggak langsung mereka terima. Itu kan sebuah kebaikan yang harusnya kita lakukan kan. Tidak setiap informasi ditelan begitu saja. Ya, mereka melakukan fit and proper. Ya, jadi diuji dulu ini benar nggak sih? Nah, lahirnya Markus 12:29 itu dari kecurigaan mereka. Curiga maksudnya nggak percaya. Ini ada orang kok asik banget sih ya. Ayo diuji. Gitu. Ditanya Yesus. Ini kalau kita lihat behind screen-nya loh ya. Ini kan aku langsung ke sini. Kamu lihat ayat atasnya dan bawahnya. Ya. Jadi orang Israel itu mengutus. Dikasih amanat, tolong kamu tanya dia. Hukum yang utama itu apa? Nanti ini merujuk kepada dasatita yang kita bahas kemarin. Jangan adakan Allah lain. Kalau dari Kanjeng Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus, katakanlah berapa ya? 750 tahun ya jaraknya itu. Ya, kalau salah ya dibenarkan. Tapi harus pakai data, jangan kamu bilang salah, datanya nggak ada gitu ya. Ini kan hitung-hitungan jarak, artinya nggak pas begitu ya, hitung-hitungan sejarah. Berjarak 750 tahun, ya itu ditanyakan lagi orang-orang Israel, ya itu sopo sih kok asing banget, kok pinter gitu kan? Dites, disuruh orang, diutus orang untuk menemui, tanya dia, hukum yang utama apa? Hukum yang utama itu hukum yang paling penting. Itu nanti akan merujuk kepada yang sudah diturunkan kepada baginda Musa, baginda Yesus, baginda Moses, ya, dalam dasatita, dan itu masuk urutan teratas pertama. Makanya pengenalan akan ilahan, sesembahan itu menjadi penting. Maka orang-orang Yahudi, saudara tua kita menyebutnya hukum yang utama itu opo. Iki kono wong kok asik banget iki ya. Asik banget ini orang ini. Coba sih kamu tanya. Nah, gitu loh. Ditanyalah dia hukum yang utama itu apa. Lah Yesus kan belajar, nggak mungkin dia nggak ngerti. Ya, nggak mungkin dia nggak ngerti. Siapa yang ngajar? Ya bundanya. Bundanya itu istimewa. Bundanya juga belajar. Siapa yang ngajar? Itu langsung malaikat. Kalau kita lihat Al-Quran, ya makanya Kanjeng Nabi Zakaria itu kaget. Dari mana kamu dapatkan makanan ini? Ya, otakmu makanan itu ya makanan. Kalau di sini, kalau di sana mungkin roti ya. Kalau di sini rawon gitu, sate gitu, gulai gitu. Ya enggak lah. Maksudnya pengetahuan ilmu gitu loh. Nah, dia diajari langsung oleh Jibril. Di mihrab. Mihrab itu kan Bunda Maryam kan oleh bundanya kan dititipkan ke Nabi Zakaria. Karena itu sudah menjadi nazar mereka. Meskipun agak kecewa ya, yang lahir kok cewek gitu. So, Allah bilang di Al-Quran, iya aku tahu kalau dia cewek gitu loh ya. Akhirnya dititipkan ke bait Allah dan dalam asuhan Nabi Zakaria. Ya, jadi Nabi Zakaria itu mengajar Bunda Maryam, selain Bunda Maryam juga dapat pengetahuan dari Jibril. Mihrab itu seperti ini rumah ini ya. Ini rumah. Ada satu ruang tersisa dan itu khusus untuk sholat. Jadi itu namanya mihrab. Mihrab itu tempat beribadah keluarga. Kalau langgar musola itu kan umum dan di luar rumah. Kecuali budaya Madura ya. Budaya Madura itu kalau di teras itu biasanya ada langgar dan di sana mereka terima tamu.
Dan bagus juga, langgar musola, masjid kecil. Itu kalau kita main-main ke yang kuno ya. Sekarang peradabannya kan sudah bisa saja bergeser. Kalau kita main ke Madura, ke desa-desa yang kuno, itu di depan rumahnya itu langgar-langgar. Gitu loh. Ya. Apakah itu bisa disebut mi'rab? Karena itu, kalau mi'rab itu lebih cenderung dia di dalam rumah. Kita harus tahu arsitekturnya Israel. Ilmunya ke sana lagi ya. Oke, jadi nggak mungkin Kanjeng Nabi Isa, baginda Yesus nggak tahu. Dia diajari oleh ibunya diajari oleh Nabi Zakaria, juga diajari oleh Jibril. Jadi dia dididik oleh orang-orang pintar. Nggak mungkin nggak ngerti. Makanya dalam usia 12 tahun dia sudah pandai berdiskusi. Ya, kalau kata teman-teman, kemana Yesus escape? Yesus hilang dari usia berapa itu? Sunat itu ya. Terus muncul lagi kan sudah dewasa itu. Terus ada yang bilang dia sekolah gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau sekolah. Tapi kan artinya kalau dia sekolah ya dia bukan alif lam lam bukan joget HP kan. Gitu. Sebetulnya ya nggak gitulah ya, nggak sekolah gitu. Dia diajari oleh ibundanya sendiri. Karena bundanya itu bukan orang sembarangan, dia orang pintar gitu. Oke. Molor berapa deh? 22 ya. Sudahlah kita genepin. Nanti langsung di copy tuh ya. Setengah jam sekalian biar bisa pembagian 3 episodenya supaya klop. Ya. Ketika ditanya ya, hukum apa yang utama? Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa. Lu tahu nggak artinya Esa? Ini yang ribet. Kalau original teksnya kan Sema o Israelu Adonai Eloenu Adonai Ehad. Ehad lidah Ibraniun. Kalau Arabiun Ahad. Nanti ada yang berkelit. Itu Ehad loh ya, bukan Yahid. Nah, ini kalau kamu ketemu pendeta-pendeta yang begitu, kasih senyum aja dia. Coba cross check sama orang Israel yang punya itu bahasa. Beda nggak antara Ehad dan Yahid? Nanti dibedakan untuk membela dogma Tritunggalnya ini. Jadi ini dia bilang ini kesatuan bukan satu. Kalau satu itu Yahid, itu ajaran bahasa dari Hong Kong apa yang model begitu? Yahid itu kalau kita wahid. Jadi Ahad, Wahid, Ehad, Yahid. Gue waktu diskusi tentang Tritunggal dan Tauhid, gue kasih senyum aja. Ketika dia berapologetik dengan mengatakan, itu Ehad loh Gus, bukan Yahid. Kalau Ehad itu kesatuan, kalau Yahid itu satu. Hati gue cuma bilang, gundulmu. Memangnya orang Israel membedakan antara Ehad dan Yahid dengan seperti itu? Enggak. Makanya kan gue bilang kemarin ya, akhirnya yang membedakan, yang memisahkan antara Kristen dan Yahudi itu adalah karena tercerabutnya syahadat Sema. Ini syahadat Sema ini. Bagi orang Israel satu ya satu. Nggak satu dalam tiga, tiga dalam satu, supaya lebih bisa diterima akal, padahal nggak masuk akal, dibagi menjadi ausia dan mau hipostasis. Nggak ada begitu. Kamu cari sampai mampus, buka Alkitab nggak ono. Gusti Allah Agung Yahweh itu terbagi menjadi hipostasis dan ausia, nggak ada. Itu kan kerja filsafat. Supaya dogma Tritunggalnya bisa diterima. Gitu lah ya. Jadi bagi orang Israel satu ya satu, tiga ya tiga, clear gitu loh. Tapi mereka juga memberikan appreciate, artinya kalau bagi kekristenan
1331 yaitu urusan mereka. Ya, dia saklek. Karena Yahudi itu saklek, ya. Dan begitu juga nanti Islam. Qul huwallahu ahad. Ahad, ehad. Gitu loh. Jadi semua nabi itu pesannya sama, tidak ada yang lain. Jangan adakan Allah lain. Di Yohanes 17 tadi, satu-satunya Allah. Kalau udah satu-satunya ada yang lain enggak?